Bismillahirrahmanirrahim. Wathani man la yantahi ila tilkal halati lakin yaghribu alaihi annal haqqa muttali'un alaihi wa musyahidun lahu. Bagian yang kedua dari tingkatan ihsan. Bagian yang kedua dari tingkatan ihsan. Dikatakan apa? Man la yantahi ila tilkal halati. Seseorang yang tidak sampai pada keadaan tersebut. Seseorang yang tidak sampai pada keadaan tersebut, yaitu keadaan merasa melihat kepada Allah. Lakin, koma bawahnya, lakin yaghribu alaihi annal haqqa muttali'un alaihi wa musyahidun lahu. Akan tetapi, koma, dia ini dikuasai oleh satu keyakinan dalam hati. Dia ini dikuasai oleh satu keyakinan di dalam hati. Annal haqqo, bahwasanya Allah muttali'un alaih. Muttali'un alaih, selalu mengetahui dirinya. Wa musyahidun lahu, dan Allah selalu menyaksikan dirinya. Wa qad bayyanahu biqaulihi, dan hal tersebut telah jelas dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jika engkau tidak melihat Allah, koma, maka sesungguhnya Allah melihat akan dirimu. Jadi tingkatan ihsan yang kemarin itu merasakan melihat Allah. Tapi merasakan melihat Allah itu tidak bisa mensifati. Jadi hatinya penuh sudah sama Allah. Kelompok yang kedua enggak. Dia itu tidak bisa merasakan seperti itu. Tapi dia cuma merasakan bahwasanya ini dia diintai sama Allah. Dia dilihat terus sama Allah. Hadir. Wa hadza min jawami'il kalimi aibon, dan ini juga merupakan kalimat singkat tapi padat maknanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ai fa illam takun tarahu fala taghful fa innahu yaraka. Maksudnya yaitu fa illam takun tarahu, maka jika engkau tidak bisa melihat kepada Allah, fala taghful, maka janganlah engkau lalai. Fa innahu, karena sesungguhnya dia Allah yaraka, melihat atas dirimu. Ya. Wa ma ahsana makila, sebagaimana disebutkan yang terbaik indahnya dalam satu bait syair. Satu bait syair. Idza ma khalauta ad-dahra yauman fala takul khalauta,
Walakin kul alayya raqibun. Idza ma khalauta, apabila engkau telah menyendiri. Idza ma khalauta, jika engkau telah menyendiri. Ad-dahro yauman, suatu hari di dalam hidupmu. Fala takul, maka janganlah berkata khalauta, engkau sendiri. Walakin kul, akan tetapi katakanlah, alayya raqibun, ada pengawas Allah atas diriku. Orang itu sebenarnya maksiat apa? Ya karena merasa tidak dilihat sama Allah. Kalau dia merasa dilihat sama Allah, ya enggak. Kalau memberikan contoh terlalu jauh sama Allah misalnya. Inti sama guru, sama ustadz. Kalau inti depan ustadz itu kan tidak berani macam-macam. Karena apa? Karena dia tahu, karena dia kelihatan. Kalau perasaan itu masih tetap ada ketika jauh dari ustadznya, tidak di hadapan ustadznya, jadi orang baik. Kan gitu. Sama Allah kan gitu juga. Kenapa orang berani maksiat sama Allah? Karena dia merasa tidak hadirnya Allah. Meskipun dia merasakan lesannya, aku Islam, aku yakin Allah ada. Tapi ucapannya tidak menunjukkan pada perbuatannya. Ya. Idza ma khalauta ad-dahra yauman fala takul khalautu, ya. Walakin kul alayya raqib. Kalau kamu dalam keadaan sendiri, dalam hidupmu sendirian, jangan katakan aku sendiri, enggak. Tapi katakan aku ada Allah yang selalu mengawasi aku. Aman. Mau maksiat, yang kejadian disampaikan Imam Ghazali, ya. Ketika ditanya, ada yang lihat, tidak ada. Mau berbuat, naudzubillah zina, tidak ada yang lihat, tidak ada. Sebelah-sebelah sana tidak ada. Tetangga-tetangga tidak ada. Orang sekitar kita tidak ada. Ada yang lihat. Loh, siapa? Tidak ada. Ada. Siapa? Allah. Urung tidak hati. Karena merasa hadirnya Allah. Wa qauluhu ka'annaka, enggak usah. Thumma hadanil halani huma thamarata ma'rifatillahi ta'ala. Thumma, kemudian, hadanil halani, dua keadaan ini, melihat Allah atau merasa dilihat Allah. Samarota, merupakan buah dari ma'rifatillahi ta'ala, mengenal Allah. Ya buahnya itu mengenal Allah. Wa khasyatih, dan takut kepada Allah. Kalau tidak ada sifat seperti ini, tidak wedi Allah. Tak apa-apa. Wong ustadz kita orang tidak ketok aja. Nah, ya. Ustadz kita orang tidak ketok. Karena apa? Ya tidak ngerasa. Iya. Wa min thamma ubbiro. Wa min thamma ubbiro biha anil amali fi khabari ihsan. Atas dasar ini, dua hal perasaan ihsan ini diungkapkan
sebagai bentuk amal dalam hadis tentang ihsan tersebut. Al-ihsanu antakhsyallaha ka'annaka tarahu, yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Titik 2, al-ihsanu antakhsyallaha, dilanjutkan ka'annaka tarahu. Nabi menyatakan, Nabi bersabda, ihsan, kebaikan, yaitu antakhsyallaha, engkau takut kepada Allah, ka'annaka tarahu, seperti engkau bisa melihat Allah. Itu. Ihsan itu apa sih? Kebaikan. Akhirnya diperinci sama Nabi. Ihsan itu antakbudallah, takbudallah ya. Berarti ada usaha enggak ibadah sama Allah? Ada. Namanya antakbudallah. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan al-ihsan antakhsyallaha. Engkau takut kepada Allah ka'annaka tarahu, seperti engkau melihat Allah. Makanya perasaan ini istihdar bihudurillah, menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, itu pondasi utama kita jauh maksiat. Karena tidak ada suatu tempat, tidak ada sesuatu pun di muka dunia ini, di seluruh alam yang terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. Apa katanya kemarin, katanya Ustaz Mahali apa? Kalau tidak dikasih hukuman, tidak hafalan. Kalau ada hukuman baru hafalan. Karena apa? Tidak merasakan hadirnya ilmu. Kalau merasakan hadirnya ilmu tidak perlu. Mau ditanyai tetap. Gitu. Ini keadaan sekarang diem semuanya gini nih. Hudu, diem, karena dana. Ketika anak masuk ke dalam, ya Allah. Kalau ente merasakan hadirnya guru sama ente, tidak akan berubah ini. Apalagi Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Qala sadaqta. Kemudian malaikat Jibril mengatakan benar, engkau benar. Iya, kamu benar wahai Nabi Muhammad, gitu bosnya. Wa akharal ihsana amma qablahu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebut ihsan setelah Islam, setelah iman. Diakhirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Li'annahu ghayatun kamalahuma. Karena ihsan itu adalah tujuan akhir, kesempurnaan Islam dan iman. Bal wal muqawwimu lahuma. Koma bawahnya, bahkan ihsan itu penegak bagi Islam dan iman. Itu. Makanya Nabi nyebutkan terakhir, setelah Islam ana rukun-rukune. Ya. Setelah iman ada rukun-rukunnya. Setelah itu apa? Ihsan. Islam. Rukun Islam syahadat, salat, puasa,
zakat, puasa, haji. Kapan dong sholat? Kok dia takut sama Allah? Kapan dia zakat? Kapan dia tidak nipu? Mengatakan hartaku belum sampai, padahal sudah sampai nisab. Kapan? Kelesan. Itu rahasianya kenapa Nabi kok menyebutkan Islam, iman, baru ihsan. Karena ihsan itu tujuan akhir dari Islam dan iman. Bahkan penegaknya Islam dan iman karena ihsan. Itu. Bi'adamihi yatatarraku ilal islami bima'nal a'mali dhahirati ar-riya wa syirku. Karena bi'adamihi, tanpa adanya ihsan, yatatarraku, maka amalan lahiriah ini ilal islami, dalam Islam atau menuju Islam, bima'nal amal, yaitu dia beramal, pasti bi'amal dhahir, dengan amal yang dhahir akan masuk apa? Akan kemasukan dua hal, riya wa syirku. Riya dan syirik. Sembayang boleh diteluk, lek tidak diteluk tidak sembayang. Yang ono. Apalan lek ono hukuman, lek ono hukuman tidak apalan. Lek ono ya. Itu kan riya juga ya. Wa ilal imani an-nifaku. Kalau itu dihubungkan kepada iman, kalau itu dihubungkan dengan iman, maka akan menjadi apa? An-nifak, kemunafikan. Wa yudhiruhu, maka dia menampakkan iman tersebut riyaan. Ya karena riya. Au khaufan, atau karena takut kepada makhluk. Gitu. Ngerti ini ya? Wa min thamma, dan dari situ qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, bala man aslama, ya, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsinun. Bala, benar. Bahkan man aslama, siapa orang yang pasrah, menyerahkan wajhahu, dirinya, lillah, kepada Allah, wa huwa muhsinun, sedangkan ia berbuat kebaikan. Artinya diterimanya amal itu bergantung kadar ihsan. Tumattaqau wa amanu. Tumattaqau, kemudian mereka bertakwa, wa amanu, dan mereka beriman. Ya, perhatikan ini, tumattaqau wa amanu. Kemudian mereka bertakwa, kemudian mereka beriman ya. Terus apa? Tumattaqau apa? Wa ahsanu. Tumattaqau wa ahsanu. Kemudian dia takwa dan berbuat ihsan. Itu. Kemudian dia bertakwa dan beriman, kemudian dia bertakwa dan berbuat ihsan. Bawahnya,
Maka ihsan ini menunjukkan puncak dari takwa dan iman. Fasyaratahu fihima. Fasyaratahu fihima. Maka Allah mensyaratkan. Maka Allah mensyaratkan sifat ihsan itu. Maka Allah mensyaratkan sifat ihsan itu pada keduanya. Apa itu? Iman dan takwa. Tidak akan takwa kecuali ihsan. Tidak akan iman kecuali ihsan. Buktinya apa? Tsummat taqau wa amanu. Tsummat taqau wa ahsanu. Diulang mana itu Allah? Ya. Allah merzukna ihsan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab.